Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, yang tidak kekurangan apapun ya, dan yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya. Dan kali ini saya seperti biasa ya, saya melakukan kegiatan jalan pagi. Dan kegiatan yang saya lakukan ini memang biasanya saya lakukan ketika ada waktu luang. Nah, itu bisa dilihat ya dari kejauhan, pemandangannya keren kan. Sayangnya untuk hari ini tertutup sama kabut ya. Kalau enggak itu lebih keren banget ya. Dan sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa untuk like bila suka video ini, kemudian subscribe ya untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang lebih bagus lagi. Terus kemudian jangan lupa kasih komentar, kasih saran di kolom komentar ya, dan share ya kalau Anda ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya ya. Dan tempat yang saya tuju ini saya udah berapa kali ya datang ke sini ya. Pokoknya udah sering kali ya saya datang ke sini. Dan kalau saya saya katakan tempat ini tuh bagi saya itu nggak ada bosan-bosannya ya, meskipun datang ke sini berulang kali ya. Kalau nggak percaya, ya udah datang aja sendiri ke sini. Alamatnya ada di daerah Lumbang Rejo, Prigen ya. Terus nah yang ada di sebelah sana itu guys, itu hutan dan ada rumah-rumah. Rumahnya itu merupakan kawasan kawasan elit yang ada di daerah perbatasan antara Kelurahan Prigen dengan Desa Lumbang Rejo. Juga sama sih kecamatannya, sama-sama kecamatan Prigen. Dan tempat sini memang jalannya ya kurang begitu bagus, tapi bagi saya sih jalan yang nggak bagus ini menurut saya sih bagus ya. Bagusnya kenapa? Bagusnya itu karena semakin jarang orang datang ke sini gitu ya. Kalau makin banyak orang datang ke sini, terutama kendaraan dan sebagainya, pejalan kaki seperti saya kayak gini nih, ini juga merasa kesulitan untuk mencari spot yang bagus ya, yang digunakan untuk berolahraga. Tapi bukan berarti saya melarangnya gitu juga enggak sih, karena ini bebas aja sih datang ke sini, cuman ada pos-pos yang harus dilewati, nggak bisa sembarangan ya. Dan bisa dilihat guys di kanan kiri saya. Nah, ini pemandangannya cukup hijau ya, dan ini bisa bikin mata kalau benar-benar datang ke sini. Hawanya udah seger, terus kemudian memanjakan mata ya, bisa membuat mata kita jadi adem gitu ya. Terus kemudian hati juga jadi tenang. Jadi kalau ada masalah di di rumah ya, kita dengan jalan-jalan kayak gini bisa menghilangkan lah, meskipun sebentar ya. Nah kayak gitu guys ya. Terus untuk perumahan elit yang ada di sini memang kayaknya kurang terawat dengan baik, karena mungkin yang memilikinya itu jarang datang ke sini. Dan kalaupun ada, ini biasanya yang datang ke sini mungkin jarang-jarang ya. Dan untuk orang yang tinggal di sini biasanya sih penjaga ya. Dan tempat seperti ini biasanya kalau di daerah daerah Prigen dan sekitarnya bisa disebut sebagai loji. Nah, loji itu merupakan istilah yang sudah lama banget nih guys ya, yang mungkin dikenalkan sama orang Belanda, karena loji itu sendiri ini merupakan tempatnya peristirahatannya orang Belanda itu zaman dulu ya. Tapi sekarang yang punya perumahan atau mungkin rumah-rumah elit yang ada di sini
malah bukan orang Belanda ya, berganti sekarang, bukan berganti tapi ini ya, memang orang yang lainnya lagi yang sengaja membuat dari nol ya, dari baru. Dan mereka itu biasanya dari ini ya, dari orang Surabaya, dari ada juga mungkin Jakarta atau mungkin Bali ya, karena saya pernah lihat ada rumah yang berstyle Bali. Mungkin saja ya, mungkin orang Banyuwangi kali. Jadi seperti itu guys. Terus yang ada di bawah ini merupakan wilayah yang merupakan kategori desa Lumbang Boro ya, yang ada di lereng bawah ini, dan di atasnya ada perkebunan ya, semacam kayak ladang lah kalau di sini menyebutkan Tegal gitu ya. Nah di Tegal sini atau di ladang sini ini biasanya banyak orang yang menanam tanaman seperti singkong, pisang dan sebagainya. Jadi bisa dimanfaatin ya untuk sebagai asupan ya untuk keluarga ya, barangkali membutuhkan sesuatu dengan cepat. Dan tempat ini jangan salah guys ya, Lumbang Rejo ini sama kayak Trawas, ini merupakan tempatnya pisang ya, pisang-pisangan yang biasanya dijual ke daerah Pandaan sama di daerah ini ya, Tretes, yang fungsinya digunakan untuk ini ya, untuk oleh-olehnya para wisatawan yang sedang berkunjung ke areal Prigen dan sekitarnya. Jadi gitu guys. Sekali lagi saya ingetin buat yang masih belum subscribe, ayo segera subscribe ya. Langsung habis ini selesai atau mungkin sambil nonton videonya ditekan tombol subscribe-nya ya. Terus kemudian jangan lupa untuk like ya. Kalau sudah like nggak usah ditekan lagi ya. Cukup sekali saja. Terus untuk yang kasih komentar, mungkin pertanyaan atau apalah, silakan ya untuk tulis di kolom komentar. Mungkin kasih masuk saran, mungkin juga ngasih kritik ya, tapi kritik yang membangun loh ya, jangan kritik yang merusak. Awas nanti kalau kritik yang merusak. Nggak bercanda. Terus jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lainnya, karena dengan Anda men-share, Anda bisa ini ya, bisa membuat channel ini jadi bisa terkenal gitu ya. Nah terutama mungkin yang tinggalnya di daerah Prigen dan sekitarnya kan, tempat kita itu perlu ini ya, perlu untuk dikenal sama orang yang ada di luar ya. Cuman yang bagi orang yang ada di luar Prigen dan sekitarnya atau di luar Pasuruan, saya undang Anda ya untuk datang ke Prigen dan sekitarnya kalau sudah mereda nih wabahnya. Dan tapi ingat, jangan lupa untuk ini ya, membuang sampah. Nah ini sampah ini merupakan masalah ya guys ya di tempat wisata, karena banyak sekali orang yang meninggalkan sampah atau kadang-kadang ini memasukkan sampahnya di tas, pura-puranya di sini dimasukkan ke mobil, terus kemudian di tengah perjalanan, dan itu masih berada di areal Tretes, Prigen dan sekitarnya, itu dibuang di pinggir jalan, dibuang di tempat-tempat yang sepi. Nah ini kalau menurut saya sih tindakan yang kurang bagus ya, kurang bertanggung jawab, karena ini ya, banyak orang asing loh guys ya yang datang ke tempat kita di Pulau Jawa ini ya. Dan perlu kita tahu juga ya, kalau Pulau Jawa itu pernah jadi pulau terindah di dunia, tapi kalau penghuninya itu buang sampah sembarangan maksudnya ya. Nah tentu saja ini akan bisa bikin tempat kita itu jadi ini guys ya, jadi kotor, kemudian jadi nggak menarik lagi. Terus kalau ada yang mengatakan bahwa tempat sampah itu ada di mana-mana, itu salah banget guys ya.
itu bukan ini ya, bukan pujian sih sebenarnya, itu bukan suatu kebanggaan buat kita, tapi itu merupakan suatu ini ya, suatu hal yang sebenarnya kita harus segera membenahi diri. Kalau enggak, tempat kita itu pasti akan jadi kotor gitu guys ya. Jadi saya sedikit ini ya, sedikit ceramah, mohon maaf. Tapi setidaknya saya ini ya, karena mungkin bisa dilihat ya pemandangan yang kayak gini, kayak benar-benar lukisan gitu ya. Terus kemudian kita kotori dengan sampah, itu kan alangkah tidak bertanggung jawabnya gitu loh guys ya. Kita sudah diberi pemandangan yang luar biasa seperti ini ya, nggak usah lah kita kotori dengan sampah. Dan ini untuk yang tadi yang saya omong, untuk wisatawan yang ada dari luar ya maksudnya ya. Tapi untuk wisatawan, bukan wisatawan ya, tapi penduduk lokal sendiri, ini kadang-kadang juga masih aja untuk membuang sampah itu sembarangan. Nah, sebenarnya sih gampang ya untuk ini, untuk penanganan sampah. Kita bisa pilah dulu, terus kita pisahkan antara sampah basah sama kering. Untuk sampah yang basah kita bisa jadikan untuk pupuk ya, untuk menyuburkan tanah. Nah, kalau tanamannya itu jadi subur kayak gini, siapa yang ini ya, yang nggak seneng? Pasti semuanya seneng. Terus kemudian kalau sampah yang lainnya kayak plastik dan sebagainya, mungkin solusinya ya untuk sementara ya didaur ulang lah mungkin ya, di tempat-tempat yang sudah ditunjuk, atau mungkin kalau jumlahnya nggak terlalu banyak dibakar ya. Cuman dibakar itu bukan solusi yang bagus sebenarnya ya. Cuman kalau nggak terlalu banyak sih nggak masalah. Ini mohon maaf ya, karena pemecahan untuk sampah plastik itu masih belum ada. Jadi kadang-kadang ya cara termudahnya memang dibakar ya guys ya. Jadi gitu. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Dan mungkin ada yang ada yang mau request lagi. Ada beberapa ya lo guys ya, yang pernah saya baca di kolom komentar, ada yang request ini itu, dan mohon maaf banget masih belum, karena harus dijadwal dulu ya guys ya. Saya harus ambil waktu yang tepat, terus kemudian ada juga yang sudah tapi harus antri duluan. Oke, terima kasih sudah nonton dari tadi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.